Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti, NPM 19010100007 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu yang pertama ada Walimatul Ursi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Walimatul Ursi ini? Jadi, Walimatul Ursi adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah secara umum Walimatul Ursi ini diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan yang telah disediakan. Nah, hukum menghadiri Walimatul Ursi ini adalah fardu. Sedangkan memenuhi undangan selain Walimatul Ursi ini perbedaan pendapat itu tuh ada yang pertama itu ada yang berpendapat bahwasanya bagi setiap orang yang diundang itu dan kefarduan tersebut bisa hilang dengan sebab uzur yang memungkinkan tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Jadi, jika seorang laki-laki sudah memiliki istri, maka seorang laki-laki ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap istrinya. Yaitu yang pertama itu ada menafkahi, yang kedua ada menggauli seorang istri, yang ketiga ada menjaga aib istri, yang keempat ada membimbing istri, dan yang kelima adalah memperlakukan istri dengan baik. Nah, apa sih yang mendefinisikan 5 hal tersebut? Jadi yang pertama itu ada menafkahi. Jadi menafkahi ini itu tuh suami wajib memberikan nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, termasuk juga biaya anak-anaknya. Nah, yang kedua itu ada menggauli seorang istri. Jadi, selain suami ini memberi nafkah secara lahir, istri juga membutuhkan nafkah secara batin, yaitu yang diwujudkan dalam hubungan suami istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Yang ketiga itu ada menjaga aib istri. Sebagai suami sudah sepatutnya suami itu menjaga istri dengan tidak mengatakan kejelekannya ataupun keburukannya terhadap kepada orang lain. Yang keempat itu membimbing istri. Selanjutnya yaitu membimbing istri. Suami adalah imam ataupun pemimpin dalam keluarganya. Jadi sepatutnya suami itu memberikan contoh yang baik kepada istri dan keluarganya agar keluarganya ini tuh terjalin dengan harmonis, indah, dan bahagia selalu. Yang terakhir itu memperlakukan istri dengan baik. Nah, menikahi seorang perempuan artinya Anda siap mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Oleh karena itu, suami itu diwajibkan untuk selalu memperlakukan istri itu sebaik mungkin, menjaganya dengan penuh kasih sayang, serta mencukupi kebutuhannya. Setelah ada hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, nah istri juga itu tuh mempunyai hak dan kewajibannya terhadap suami. Yaitu yang pertama itu ada taat dan patuh kepada suaminya. Jadi, istri yang baik harus patuh kepada perintah suaminya. Namun, kebutuhan istri itu tidak berlaku ataupun harus menolak bila suami itu tuh memerintahkan untuk berbuat dosa ataupun maksiat. Misalnya, suami itu menyuruh untuk tidak sholat ataupun menjalankan puasa wajib, maka dari itu kita tidak wajib untuk mematuhinya. Poin selanjutnya yaitu pergi dengan izin suami. Jadi istri itu tidak boleh berpergian sendirian kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjukkan oleh suaminya. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri apabila mendapat gangguan di perjalanan. Yang selanjutnya yaitu istri menjaga nama baik suami.
Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suami, baik dikala berada di rumah maupun di luar rumah. Jika istri telah berkhianat kepada suaminya, rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Seorang istri juga harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan kecurigaan suaminya. Yang poin selanjutnya yaitu tidak memasukkan seseorang itu ke rumah tanpa seizin suami. Nah, misalnya jika suami itu tidak di rumah, kita itu sebagai istri tidak boleh memasukkan orang lain itu ke dalam rumah kita, terutama itu laki-laki ya. Materi selanjutnya yaitu tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketiga tersebut? Jadi, yang pertama itu ada nafkah. Nah, nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, seseorang suami ini mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dan segala kondisi baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin, ataupun kaya, muslimah ataupun seorang zini, sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan tidak bisa bercampur dengan istrinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya kewajiban memberi nafkah itu bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah. Meskipun seorang istri belum berpindah ke rumah suaminya, nah pendapat mereka ini tuh dilandaskan bahwa kewajiban nafkah ini merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah. Karena dengan adanya akad yang sah, maka sang istri itu sudah berpindah alih kepada suaminya. Yang selanjutnya yaitu tentang kiswah. Nah, kiswah itu merupakan pakaian kebutuhan pokok manusia selain makanan, tempat tinggal, ataupun bertempat teduh. Nah, manusia ini juga membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup aurat dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, nah pakaian juga itu digunakan sebagai simbolis jabatan ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Nah, perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Sedangkan sebuah tempat tinggal itu tuh yang berwujud bangunan ataupun rumah ataupun struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Nah, istilah ini tuh dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal mulai dari tenda-tenda nomaden hingga apartemen yang bertingkat. Dalam konteks tertentu tempat tinggal ini memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lainnya. Kedudukan harta dalam pernikahan. Nah, jadi berpindahnya harta orang tua ke anak itu tuh dapat dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, jika harta orang tua itu pindah ke anak sebelum meninggal ataupun yang disebut dengan hibah. Yang kedua itu jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal, itu yang dinamakan dengan waris. Yang ketiga itu harta diberikan masih hidup dan membagikan setelah meninggal, itu adalah wasiat. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Jadi hukumnya adalah sah-sah saja jika kita menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu ataupun menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita itu juga tuh menyesali atas perbuatannya. Yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang laki-laki itu menikahi seorang pezina tetapi si wanita ini tidak bertaubat dari zinanya itu. Wanita yang pernah berzina kebanyakan memang sulit diterima dalam keluarga si calon suaminya. Untuk itu sebagai laki-laki itu sebagai calon suami harus menutupi aib wanita tersebut dan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang lebih baik dan tegar.
Materi yang terakhir yaitu tentang perjanjian perkawinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan ini? Jadi, perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya, dari pihak si calon suami dan calon istri. Nah, dalam perkawinan ini itu kalau ada perjanjian ya harus dipatuhi perjanjian tersebut. Contohnya, jika sebelum menikah ada perjanjian bahwasanya kalau suami ingin menikah lagi, nah si istri ini berhak menuntut pisah ataupun cerai. Nah, di dalam ini jika suami menikah lagi, nah si istrinya itu menuntut haknya untuk cerai. Ini dibolehkan karena sebelum adanya peristiwa ini sudah ada perjanjian sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang paham. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.